Waktu COVID-19, ada berita yang cukup ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya anak muda. Mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang tahu berita ini datang dari Maudy Ayunda. Maudy Ayunda diterima di 2 universitas bagus sekaligus, dari Harvard dan dari Stanford. Lalu Maudy Ayunda memutuskan untuk melanjutkan S2-nya di Stanford. Pastinya teman-teman langsung mencari tahu dong, apa sih background keluarganya Maudy Ayunda. Setelah dicari tahu, kita mendapatkan hasil bahwa dengan ekonomi yang cukup dapat mempermudah proses Maudy Ayunda untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih berkualitas dapat mempengaruhinya dalam mencapai kesuksesannya. Setelah menggali-gali background dari yang dimiliki Maudy Ayunda, timbullah pro kontra dari netizen atau masyarakat terhadap privilege yang Maudy Ayunda miliki. Di sini kita akan menceritakan pengalaman kita, apakah privilege dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Saat SMA, selain fokus belajar, aku juga aktif di kegiatan non-akademik. Kegiatan yang aku lakukan adalah ekstrakurikuler basket. Basket sendiri di SMA aku adalah ekstrakurikuler yang cukup banyak peminatnya dan banyak prestasinya. Pada saat itu, kompetisi tertinggi yang sekolahku ikutkan adalah DBL. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya DBL itu apa. DBL ini sedikit berbeda dengan turnamen-turnamen yang kita ikutkan lainnya karena skala ini merupakan skala nasional. Tentunya untuk terpilih menjadi pemain yang akan bermain nanti tidak mudah ya teman-teman. Aku harus bersaing dengan teman-temanku yang lain yang biasanya kita bersama-sama membawa nama baik sekolah. Pada saat itu kita harus bersaing untuk menjadi yang terbaik agar terpilih nanti. Dari backgroundnya sendiri sudah beda ya teman-teman. Teman-temanku sudah satu langkah ada di depan aku. Mereka sudah meraih kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, ataupun sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Sedangkan aku sendiri pada saat itu belum pernah meraih kejuaraan apapun dan pengalaman aku masih terbilang sedikit. Walaupun kepercayaan diriku sempat menurun, tapi aku percaya bahwa kesempatan yang kita miliki sama besarnya walaupun dengan background yang berbeda-beda. Aku menetapkan mindset bahwa aku harus bekerja keras 2 kali lipat dibandingkan dengan teman-temanku. Yang mereka tadinya berlatih 2 kali seminggu, aku harus berlatih 4 kali seminggu. Begitu seterusnya sampai pengumuman pun telah tiba. Pada saat latihan selesai, pelatihku menyebutkan nama-nama yang terpilih agar bermain di DBL nanti, dan namaku adalah salah satunya. Saat itu perasaanku senang, walaupun aku dan anggota timku tidak mencapai final, tapi kita mendapat awards Fantastic Four. Kalau tadi Zikra ceritain pengalaman waktu SMA, aku punya cerita pengalaman waktu SMP. Waktu itu aku lagi suka banget ikut kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan organisasi. Organisasi yang selalu bergengsi di sekolahku adalah OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Hampir semua siswa ingin ikut dalam organisasi tersebut, termasuk aku. Singkat cerita, aku berhasil menjadi anggota OSIS, dan di tahun kedua, aku dicalonkan menjadi calon ketua OSIS. Perasaanku pastinya senang banget, campur aduk, karena menghadapi ternyata banyak rintangan yang harus aku lewatin. Saat itu aku sedang butuh-butuhnya support dari teman-teman, namun sialnya kandidat lain adalah teman-temanku juga, jadi mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sisi lain, teman-teman terdekatku lebih memilih untuk mendukung kandidat lain, sehingga pada saat itu aku merasa harus berjuang sendirian. Hari-hari aku lewati sampai akhirnya pengumuman hasil voting pemilihan ketua OSIS pun tiba. Seperti dugaanku, aku tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Namun, tidak apa-apa. Di saat itu, aku mencoba untuk menguatkan diriku kalau tidak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Mungkin usahaku kurang keras dan privilege yang aku punya tidak sebanyak teman-temanku. Sebenarnya dalam prosesnya itu kembali pada diri kita masing-masing. Ketika kita menyadari bahwa sayangnya kita memiliki privilege yang lebih atau kemampuan yang lebih, maka kita harus berusaha 2 kali lipat agar dapat mendapatkan apa yang kita mau. Selain itu, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena pasti akan selalu ada jalan untuk mendapatkannya. Aku Ajrina, Aku Zikra, dadah!